Oke, sebelum menonton lebih lanjut dengan video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng berbunyinya. Maka dengan seperti itu teman-teman tidak akan ketinggalan dengan update video terbaru dari channel ini. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi bersama Cara Pintar 69. Salam sejahtera buat kalian semua dimanapun Anda berada ya. Dan saya harap kalian semua tetap baik-baik saja. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait masalah pendapatan total yang berada di AdSense kalian tidak sesuai dengan sebuah penghasilan yang masuk ke bagian saldo AdSense ya. Mungkin di antara kalian semua dibingungkan tentang masalah hal ini ya teman-teman. Mengapa kok bisa terjadi padahal di laporan pendapatan saya mendapatkan sekian-sekian, kok malah yang masuk ke bagian saldo AdSense kok malah lebih kecil daripada total pendapatannya ya. Oke, kebetulan di video ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua terkait masalah hal ini. Nah, di sini saya akan pergi ke bagian Google AdSense. Kemudian di sini sudah diarahkan ke halaman tampilan beranda ya. Dan di sini saya akan masuk ke bagian laporan pendapatan iklan. Kemudian di sini saya akan masuk ke bagian produk. Di sini ada produk, maka di sini akan diarahkan ke tampilan situs yang sudah terkait ke Google AdSense ini ya. Di sini saya menggunakan situs YouTube dan di sini kita klik saja host YouTube-nya teman-teman. Nah, kemudian di sini akan diarahkan ke halaman tampilan 7 hari terakhir dalam pendapatan iklan di Google AdSense kalian. Nah, saat 7 hari terakhir ini pendapatannya ya alhamdulillah lumayan, sekitar 1 jutaan ya. Tetapi yang akan saya jelaskan buat kalian semua terkait masalah total pendapatan iklan yang berada di sini tidak sesuai dengan penghasilan yang masuk di bagian saldo AdSense. Nah, saya di sini akan contohkan di bagian laporan di sini menurut tanggal dan bulannya ya. Misalnya di sini saya akan contohkan di bulan Februari. Nah, di sini akan diarahkan ke semua laporan pendapatan iklan kalian sehingga kalau ditotalkan misalnya di sini mencapai 2.200.000 ya. Nah, di sini kalian dibingungkan sekali teman-teman. Mengapa kok bisa terjadi padahal di sini total pendapatannya 2.200.000 kok malah yang masuk ke saldo AdSense hanya 1.800.000 ya. Nah, para YouTuber yang lama mengatakan bahwa ini adalah yang dimaksud penghasilan kotor, teman-teman. Nah, di sini bisa terjadi sebuah pemotongan dari Google AdSense akibat dari video yang ditonton tidak sampai ke menit yang ditentukan ya, seperti itu. Misalnya terkadang orang yang menonton pada saat iklan berjalan langsung di skip, langsung pergi ya, seperti itu. Sehingga kalau menurut YouTube itu penghasilannya akan masuk ke spam. Kalau menurut AdSense sendiri penghasilannya masuk ke bagian klik tidak valid ya, seperti itu. Nah, maka akan terjadi potongannya akan dikembalikan ke pihak pengiklan ya, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, bisa terjadi pemotongan akibat dari sebuah video kalian. Nah, misalnya di YouTube kalian mempunyai sebuah video yang berpotensi mempunyai sebuah penghasilan yang besar ya, misalnya seperti itu. Kemudian tak lama kemudian setelah tanggal 20 atau tanggal berapa gitu ya, video tersebut diklaim sebagai konten yang berhak cipta dan dihapus oleh pihak YouTube. Nah, maka penghasilan yang masuk ke bagian di sini akan juga dipotong oleh Google AdSense dan akan dikembalikan ke pengiklannya, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman akibat dari potongan-potongan ini ya. Sehingga bisa mengakibatkan penghasilan yang masuk ke saldo di bagian beranda itu lebih kecil daripada pendapatan yang berada di laporan bulanan ini ya, seperti itu. Nah, maka semua YouTuber mengatakan bahwa ini adalah sebuah pendapatan kotor ya.
Hal ini bukan cuman kita semua teman-teman, tetapi semua YouTuber juga mengalami hal ini ya. Bukan cuman para YouTuber pemula, tetapi semua YouTuber juga mengalami hal ini ya. Dan di sini saya akan contohkan kepada kalian semua terkait masalah pemotongan ini biar kalian jelas ya. Di sini pada saat bulan Januari, bulan Februari totalnya mencapai 2.200.000 ya. Nah, di sini kan saya masuk ke bagian pembayaran. Kemudian di sini akan diarahkan ke halaman tampilan transaksi ya. Nah, di sini ada transaksi. Kemudian di sini lihat transaksi. Oke. Setelah lihat ke transaksi, maka teman-teman perhatikan bahwa yang masuk pada saat bulan Februari penghasilan total selama 29 hari ya, ini yang masuk hanya sekitar 1.800.000 ya, padahal sebelumnya itu totalnya sudah mencapai 2.200.000, berarti dikurangi sekitar 400 teman-teman, yang dikurangi sangat banyak sekali ya. Jadi itu akibat dari pemotongan-pemotongan yang terkait masalah klik tidak valid di video tersebut ya, sehingga bisa mengakibatkan potongannya ini banyak, dan yang masuk ke bagian penghasilan di saldo itu bisa lebih kecil daripada total pendapatan iklan yang berada di laporannya, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan tambahkan dengan penghasilan di bulan Januari ya, Januari kemarin. Di bulan Januari sekitar 300 ya, sehingga kalau ditotalkan di sini mencapai 2.200.000 teman-teman. Jadi sangat banyak sekali potongan-potongan dari Google AdSense bulan-bulan ini. Di sini saya akan pergi ke bagian beranda, maka akan diarahkan ke halaman tampilan seperti ini ya. Dan ini adalah sebuah penghasilan bersih selepas dipotong oleh Google AdSense yang sudah masuk ke bagian saldo ini teman-teman ya. Padahal sebelumnya itu saya sudah mengira dan sudah menghitung penghasilannya itu sekitar berapa? Sekitar 2.600.000 ya. Sehingga sekarang kalau ditotalkan semua hasil bersihnya sehingga mencapai 2.200.000 saja. Berarti sudah 400 yang dipotong ya oleh Google AdSense sendiri. Tapi kalau bagi saya ini tidak apa teman-teman, karena ini adalah sebuah pemberian dari Google AdSense sendiri selama berkarya 1 bulan ya di YouTube, sehingga bisa menghasilkan sekian-sekian ya. Kalau bagi saya ya bersyukurlah, yang penting bisa masuk ke bagian ambang batas pembayaran per bulannya ya. Walaupun dipotong berapa tidak apa-apa, yang penting per bulannya tetap cair ya, seperti itu teman-teman. Jadi hanya seperti itu sebuah penjelasan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa mengerti tentang apa yang sudah saya sampaikan. Akhir kata, jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe pada channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info menarik dari Cara Pintar 69. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.